transfer duit nggak ngomong-ngomong. Halo Pak, Mas Dari, waduh. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini lagi apa? Kan kita orang-orang cerdas Pak. Asik. Makannya, makanan cerdas ini. Cobain dulu, ini organik Pak. Intinya mah jangan lupa ngopi. Terus makannya pakai ininya apa? Sama kulitnya. Sama kulitnya. Atau KS-KS. Ya. Kayak apa? Apa? Ayo. Ubi ya? Oh, udahlah percaya, makan sama kulitnya. Mantap kan? Labu sampean biar kelihatan. Labunya kayak gimana sih? Labu segede kayak gini 15.000. Ya, mantap banget. Judulnya labu madu. Ini labu madu ini. Ini organik. Full. Udah pokoknya namanya kita di hutan, adanya apa udah masukin. Ini halal thayyibah. Tapi terlalu matang ya, jadinya terlalu nyes gitu. Apa matangnya cukup ini hari ini? Baru makan nggak tahu juga. Mantap pokoknya. Asli baru ini. Tapi mantap banget kan? Kayak itu ubi. Kalau ubi kita makan tuh cepet kenyang Pak. Kalau ini kita makan tuh rasanya apa ya? Pengen makan lagi. Makanya ini habisin nih. Lagi lapar berarti. Beda pokoknya. Tetap beda Pak. Gelap apa? Gelap apa Video nggak apa-apa, ngeri juga gelap. pengennya live, cuma kan saya belum bisa ngobrolnya. Ngobrolnya masih belajar di jalan lah ya. Ya, gini Pak, kalau profesor kan kita ngomongin profesor ya, profesor pertanian atau profesor apa, itu yang diomongin itu aja Pak. Kalau udah profesor, kita diomongin apa itu bisa ngerti langsung. Ya paham. Karena yang diomongin itu aja, dia nggak berubah. Tahun ini dia ngomong apa, labu kuning misalnya ya, rasanya kayak gini. Tahun depan ya tetap labu kuning rasanya kayak gini. Kalau nggak ada pembaharuan ya? Nggak ada, udah itu udah baku. Nah kalau misalnya kayak kita ngomong labu kuning, bisa jadi ubi madu, bisa jadi ubi celembu, bisa jadi ubi apa. Kayak perdebatan soal pertanian. Ya saya yang biasa terjun di lahan lah ya. Pembeli saya orang kuliahan. Ya. Dia ngeyel perawatannya seperti ini, saya ngeyel perawatannya seperti ini. Dia hanya apa teori yang dipelajarin, saya praktek. Ya. Saya sering nemu pembeli kayak gitu, ibaratnya ngadepin orang kayak gitu sering. Ya saya dengan pendirian saya mau pakai kimia ya monggo silahkan, ini silahkan. Tapi kalau saya nyarankan ya seperti ini, karena saya praktekkan lebih bagus yang seperti ini gitu. Gitu ya. Pengalaman di lapangan lah kalau ya kamu ketemu orang.
Kalau tanaman itu rezeki sih Pak. Kita nanam rawat kayak gimana itu. Kalau udah rezekinya memang bagus, ya tanaman ya Itu kalau kalimat emang udah rezeki itu sebenarnya kalimat putus asa lah. enggak lah. Kalau saya mah lebih condong begini. Mm-mm. Yang di atas ngasih kita ilmu untuk berpikir. Mm-mm. Jadi kalau kalimat udah rezekinya, oh belum rezekinya, itu kalimat putus asa kalau menurut saya. Ya enggak. Karena saya bisnis online. Mm-mm. Dapat orang order, udah kirim alamat. Insting saya ragu ini orang. Mm-mm. Tapi karena saya fokus dari kebutuhan, saya harus dapat uang, gitu kan. Ya. Akhirnya insting saya kan kalah. Lah kalau emang rezeki nggak kemana. Itu kalimat-kalimat putus asa. Kalau kata saya. Ya. Padahal kalau diteliti lagi, oh ya ini orang emang lebih condong mau jahil, mau iseng. Akhirnya barang retur. Barang retur kalimatnya, oh belum rezeki. Padahal bukan itu. Bukan ya. Kalau pemikiran saya, kembali lagi karena kita dikasih otak kan untuk berpikir lah. Iya, memang benar Pak. Nah kalau kemarin saya ya dapat order ya, udah DP 50% itu DP. Saya packing, saya kirim, chat, nyampe di sono barang ditolak. Karena alasannya masa pemakingan seperti ini. Saya ragu isinya bukan tanaman. Padahal dari awal udah saya kasih tahu pemakingan seperti ini. Oke. Nyampe di sono katanya kayaknya spek meragukan, takut isinya kurang. Logika saya, posisi itu orang udah DP. Plus minusnya kan harus diterima lah. Karena udah DP masuk. Udah ditolak, saya yang diblokir. DP udah di saya. Iya. Saya yang diblokir. Kalau emang itu rezeki saya kan dapat duit lagi loh di luar DP. Iya. Tapi ternyata kan ditolak. Akhirnya saya dapat uang DP doang itu. Itu barang kembali. Barang kembali. Cuma kan kembalinya barang udah malas saya mau melihara lagi. Terus ongkirnya terima? Ongkirnya ya saya bayar ongkir. Dari DP itu saya buat ongkir, buat resiko bibit. Itu sering terjadi itu. Kadang udah bayar full, kita kirim, ternyata jasa kirimnya lelet. Estimasi 4 hari bisa nyampe 2 minggu. Akhirnya kan kita nggak tega sama pembeli. Udah bang, tolak aja, nanti saya kirim ulang. Kayaknya gitu. Itu baru yang disebut belum rezeki. Gitu ya. Logika saya loh. Enggak, kalau saya begini Pak. Kita nanam ya. Nanam, udah diusahain sebaik mungkin. Namanya usaha sebaik mungkin kan kita nggak bisa. Udah maksimal kita lah ya. Udah maksimal kita. Karena tenaga kan nggak mampu lah. Kayak kemarin 1 bulan 1000 pohon kan. Itu masih saya karantina itu tinggal 100 pohon, berarti kan 900-an. Misalnya ada kematian 10% ya 800 lah. 800 udah ketanam di lahan, udah dipupuk. Nah tapi kita pupuk itu bukannya jadi solusi juga, tetap jadi solusi tapi tetap nimbul masalah. Karena apa yang dipupuk itu waduh subur banget, rumputnya ikut subur. Ya mungkin cara pemupukannya, coba pemupukannya ditanam. Kalau dipupuk ditanam ada resiko katanya busuk akar kan. Itu kalau pupuknya kayak jenis kulit padi itu bisa busuk akar.
Kulit padi berarti merang itu kan? Merang, Apa? Merang. Nah, saya pakai merak, Pak. Nah, itu bisa ngebusukin akar karena kan bisa nimbulin jamur. Nah, terus ngundang semut juga. Kalau media-media begitu. Makanya alangkah baiknya kohe yang tanpa campuran tapi yang udah fermentasi. Kohe itu berarti kohenya kohe kambing gitu ya. Taruhlah dikarungin udah 3 bulan tuh baru siap. Saya memang kalau ngelihat kohe udah mateng atau belumnya kan masih rancu ya. Kita ngomong istilahnya yang udah ahli pun kadang ngomong kohe ini udah fermentasi sudah bagus di lahan, tapi dia nggak mau make, Pak. Karena gini kan, kalau dia kita hanya jual aja ya, Pak. Nah, kalau barang beli kan gini ya, kita semua saya jual lah ya, saya jual kohe. Kita ngandelin yang bener-bener udah fermentasi, yang jelas hari ini saya jual, besok barang habis. Hanya spekulasi. Barang baru pun dicampur, digiling, kita kalimatnya fermentasi. Kohe sebenarnya begitu. Kalau yang dijual-jual, tapi kalau kita yang beli sendiri dalam arti kita pesen nih berapa karung, udah diamin aja 3 bulan. Maksudnya biar apa zat apa itu namanya itu nggak berbahaya buat tanaman, panasnya itu. Ya itulah apa rancunya di situ. Kalau misalnya ngelihat pembelajaran kohe ya yang sampean bilang kan tadi, awalnya mungkin di fermentasi, benar-benar fermentasi 3 bulan kan. Iya. Nah tapi kan kalau misalnya udah pesanan banyak, nah itu dia, hanya digiling udah. digiling campur obat, kadang obatnya takaran juga asal. Kalau bukan obat sih ya, kalau misalnya itu kan kalau di organik kan bakteri ya pakainya. Tetap disemprot bakteri, cuma belum difermentasi, itu masalahnya. Nah terus yang punya pabriknya, dia nggak make, Pak. Nggak make, iya benar. Nggak make, jual doang. Sebenarnya bukan, kalau itu apa kohe fermentasi, sebenarnya bukan fermentasi lah. Apa? Kohe giling. Kohe giling maksudnya kan. Barang baru digiling, udah. Nah kemarin saya juga kesalahan tuh nanam cabai. Tapi enggak, alhamdulillahnya enggak banyak sih, Pak, yang kena apa patek ya. Patek. Nah yang kena patek itu justru yang subur-subur, yang pohon-pohonnya gede. Aduh, kena patek, Pak. Itu kesalahan saya, pupuknya terlalu banyak malahan. Tapi kalau patek yang saya tahu itu musim hujan. Iya, nitrogen kan? Bukan, jadi dari hama lalat, hama buah. Lalat buah. Lalat buah. Ternyata bukan dari pemupukan. Bukan, Pak, ternyata itu jamur. Jamur. Patek itu jamur, Pak. Kalau lalat buah, logika kan musim terang pun ada kan. Tapi ini kenapa hujan? Hujan orang-orang wah bingung kena patek. Punya saya alhamdulillah ada kena patek, cuma nggak banyak. Nah ternyata yang nggak saya pupuk pupuk kandang ya, pupuk ayam, ayam pedaging kan ada ininya, ada apa merangnya. Yang sampean bilang kan di merang itu kan mengandung jamur. Nah itu yang masuk kebanyakan, saya masukin kebanyakan, itu yang kena patek. Tapi wah pohonnya tinggi-tinggi, subur lah, batangnya gede. Pas buah, waduh. Tapi kalau kulit padi buat jagung cocok banget tuh. Kulit padi. Iya. Nah, sebetulnya bukan kulit padinya. Nah karena kan itu kan ada kohe ayam, kohe ayam pedaging ya. Nah di situ
pertama dia fermentasi mungkin oke lah, udah cukup ya. Tapi di kohe ayam pedaging itu nitrogennya tinggi banget. Tambah lagi hujan, air hujan, nitrogennya sama-sama tinggi, airnya kelebihan. Akhirnya dari kelebihan itu nimbulin jamur. Kalau kulit padi sih fungsinya emang buat itu doang, apa? Gembur ya. Gembur. Dan rentan jamur. Tapi pembibitan kenapa pakai kulit padi, Pak? Karena bobot. Oh, Ngaruh banget. Kalau tanpa itu ya kalah di muatan. tenaga kerja ini ya. Muatan masih longgar, mobil sudah overload. Hindarin itu sebenarnya. Cuma buat pertumbuhan akar juga lebih cepat. Kalau tanah gembur kan. Itu fungsinya kulit padi ya. Gimana, enak ya? Mantap. Nggak nyesal loh pokoknya ini. Saya kalau pagi makan ini, Pak. Saya pernah nanam, cuma nggak berani makan. Kenapa? Taunya ini saya makan ini buat sayur lodeh itu. Kan nggak suka sayur lodeh. Ini baru ini lihat di kukus kayak gini. Kalau buat sayur lodeh itu yang muda, ini kan tua. Ya, makanya taunya kayak gitu doang, sayur lodeh kayak. Terus saya juga baru juga, Pak, nanam kayak gini ya. Terus saya makan kayak gini tuh disuguhin di apa? Tadi yang cerita tuh. Fajar. Purbalingga, tapi agak tipis, Pak, kulitnya. Terus rasanya, teksturnya kan ini kan padat ya. Kalau yang ini, nah kalau yang di sana itu teksturnya memang agak lumer. Ya, mencari kayak apa? Paya direbus ya. Ya. Dia emang ada tuh labu gitu. Nah kalau ini sih juga saya nyangka kayak gitu kurang lebihnya rasanya, maksudnya agak benyek gitu. Ternyata benar-benar kayak ubi, muntul kalau orang ngapak. Betul. Pokoknya intinya nggak nyesel lah. Ya, sekian. Makasih, Mas Dori. Hidayah.